Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Handoko, mahasiswa PPG Daljab 2023 Universitas Negeri Semarang dengan nomor mahasiswa 239813607. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempraktekkan pembelajaran yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Gimana kondisi kalian pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai, saya di sini coba untuk menampilkan kesepakatan kelas dulu ya. Ya Pak. Ya, nanti kalau kita udah sepakat, baru kita akan melanjutkan pembelajaran ini. Oke? Oke Pak. Sini saya akan menampilkan kesepakatan kelas. Oke, kita baca ya. Yang pertama, masalah kehadiran ya. Siswa harus datang tepat waktu dan tepat setiap sesi kelas ya, setiap sesi pembelajaran harus datang tepat waktu. Masalah komunikasi. Siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Setuju? Setuju. Lalu penggunaan ponsel dilarang. Seperti apa? Ada yang punya usul? Mungkin ketua kelas? Apa? Mungkin kalau untuk kehadiran, Berarti kita siap untuk belajar nih. Ya. siap. Oke, sekarang saya cek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dinda, Pak. Dinda. Oke, Dinda. Kenapa Dinda? Sakit, Pak. Sakit ya. Oke, kita berdoa bersama ya supaya Dinda nanti cepat diberi kesembuhan ya dan bisa sekolah seperti biasanya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membagikan LKPD. Ini duduknya udah sesuai dengan kelompoknya ya? Iya Pak. Kelompok sebelah sini, ya ini. Terima kasih Pak. Kelompok sebelah sini. Ya. Sebelah sini. Kita coba akan mulai belajar tentang sistem komputer. Nah, sistem komputer di saat orang berbicara tentang seluruh tubuh manusia. Fungsi otak pada manusia. Untuk apa? Berpikir. Hanya untuk berpikir? Sebagai apa otak manusia? Input. Satu. Pemberi perintah yang akan dijalankan oleh siapa? Perintahnya nanti? Anggota tubuh. Coba kalau ada pertanyaan seperti ini. Apa fungsi microcontroller? Ya. Atau robotika, atau controller, mikroprosesor dalam perangkat-perangkat elektronika. Ada yang tahu? Ya, silakan. Mungkin kalau yang mikrocontroller itu sebagai alat input suatu proses ya, untuk menjalankan suatu output, yaitu perangkat-perangkat yang sudah ada. Oke, tepuk tangannya buat luar biasa ya. Ini sekolah kita. Wah, ini sekolah kita, ceritanya kalian ada di dunia virtual nih. Wow. Ya. Gak percaya nih ya, di dunia virtual tuh. Ya. Oke. Sudah? Sudah. Oke, kita coba berjalan menuju poin kedua. Stand point, diarahkan putihnya ke poin 2. Poin 2 ada di mana? Ayo. Dekat pintu masuk. Ada ya dekat pintu masuk ya?
Udah masuk gitu? Dekat pintu masuk? Di dalam pintu masuk kita lihat poin berapa? Di dalamnya ada berapa? Poin berapa? Poin berapa, yo? Poin 3 ya? Ya. Oke, kita lihat yuk. Kita menuju poin 3. Ya. Yuk, kita lihat poin 3 menuju poin 3. Nah, setelah kalian berpetualang, di sini saya akan menyimpulkan tujuan pembelajaran kita. Ya, setelah kalian, siapa yang sebelumnya pernah merasakan aplikasi ini? Belum. Udah pernah masuk ke dunia virtual baru kali ini ya? Oke. Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar microcontroller dengan benar. Menjelaskan konsep dasar microcontroller dengan benar. Ya. Tadi kita setelah masuk tadi ya, dan setelah menyimpulkan dengan pertanyaan pemantik yang dijawab dengan Noval tadi ya, oleh Noval tadi udah kelihatan bahwa kuno. Nah, seperti ini. Ya. Dah? Sudah? Masih blank? Ini kok kayak gini. Nah, itu udah, Ray. Depan tuh, Ray. Nah, cari Arduino itu di checklistnya ya. Lalu sekarang perhatikan dulu ya. Nah, sekarang kita akan pasang 2 lampu. Di sini ada tulisan LED ya. LED ya. Nih, ini sebagai perangkat keluaran. Lampunya warnanya merah. LED sendiri memiliki 2 kaki, katoda dan anoda. Ya, katoda selalu bernilai negatif. Anoda selalu bernilai positif. Nah, dalam perangkat elektronika, negatif itu sering disebut dengan, sekarang yang anoda, ya. Kita sesuaikan nama yang di dunia virtual tadi ya. Anoda kita letakkan di pin, di sini adalah pin 8. Ya. Pin 8. Nih 8 nih tuh. D8. D itu adalah digital. Berarti digital 8. Oke, sekarang kita drag lagi lampunya yang dari LED tadi ya. Kita tarik kerek. Nah, ini kita kasih warna hijau. Boleh ya, apa lagi? Long blob banyak ya? Ya. Nah, ini karena ini adalah untuk nilai seperti itu, kita kasih integer, int. Spasi. Kita buat namanya adalah merah. Merah. Sama dengan, tadi ada di pin berapa merah? 8. Jangan lupa titik koma. Ya. Oke. Lalu bawahnya kita buat lagi, deklarasikan variabelnya int. Hijau, low. Maka dia akan menyala bebarengan, klip selama 1 detik. Oke. Gimana lah ya? Sudah mencoba buat deklarasi variabelnya? Oke. Yang sebelah sini? Oke, nanti ada soal kok. Put ganti itu Put. Jangan pakai blok ya. Coba klik kode itu batal dulu. Nah, batal. Kode kamu pilih teks. Itu di atas. Di atas ini. Ini. Ya. Teks. Ada merahnya. Oke, continue. Ya. Ada nih. Ini belum kode. Ada Ya. Kode blok itu dirubah jadi teks. Nah. Oh, merah. Ya. Oke. Oke, anak-anak, sekarang bagaimana kalau kita mengasih kondisi? Yang sebelah sana, ready? Aman? Aman ya? Aman? Bagas, aman? Oke, sebelah sana? Aman? Oke, sudah?
Yang kaki yang ini, yang satu lagi ya, kita masukkan ke GND atau ground. Lalu kita ambil di pin berapa ya? Pin 7 aja ya. Pin 7 ya. Pin 7 kita arahkan di antara resistor dan tengah-tengah ini nih, tengah-tengah. Nah, di sini nih ya. Sudah? Sudah ya? Coba kalau secara simulasi. Oke. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang akan coba kita buat analoginya. Konsepnya, bila terkena sinar matahari, maka lampu merah mati. Ya, bila tidak terkena sinar matahari, maka lampu merah nyala. Itu konsepnya kita ya. Atau mau kita balik? Nggak usah, kita aja ya. Oke. Jadi bila dijabarkan dengan bahasa kita, jika terkena sinar matahari, sensor itu terkena sinar matahari ini, maka lampu merah mati, lampu merah, iya benar ya, lampu merah mati, lampu hijau 7. Nah, tutup kurung, titik koma. Oke, if, nah sekarang kita kalau lihat statement if nilai sensor sampai dengan 0, ini bukan titik koma tapi kurung kurawal. Kurung kurawal. Oke. Kurung kurawal. Ini ada kecil udah. Nah, satu aja. Yang itu. Yang tutup buat di bawah nanti. Nih buka kan, delay segini, nggak delaynya kita nggak usah pakai aja ya. Dipakai juga apa-apa. Langsung kasih kurawal tutup. Oh udah ada ya, udah ada ya. Nah else nggak pakai ini lagi kalau else ya. Selain itu kurung kurawal buka. Oke, kurung kurawal buka ini. Oke, langsung kasih di sini. Kurung kurawal tutup. Kurawal tutup. Nah, oke, coba simulasikan. Oh iya. Mana tuh yang salah? Ini aman dong. Mana? Mana yo? Digital rate. Digital rate dong. Ini nggak usah dipakai. Ini hapus aja. Kan udah dibaca di atas di sini, ya. Aman sini. Clip on-nya bawa. Clip mic-nya bawa. Ya, dijepit. Ya. Kita bagi dua ya. Sebelah sini nilainya adalah 0. Yang Bagas sama sini, sama Andini ini ya, nilainya adalah 1. Jika nilainya 1, ya, jika nilai sensor 1. Yang sebelah sini jika nilai sensor 0. Oke, posisinya sama. Ya, oke, silakan. Berarti kamu nilainya berapa? 0. Oke, siap. Oke. Mohon perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil coding. hasil program yang tadi kami buat. Jadi di situ tuh nilai integer merahnya Kalau misalnya jadi error gitu, ya kan? Nggak apa-apa. Maaf, izin menanggapi. Saya ingin bertanya, jika ada permasalahan seperti error itu bagaimana? Ya. mungkin tadi juga kelompok kita lebih banyak. Ya, sebentar. Oke, izin menjawab. Tadi juga di kelompok kami sempat ada beberapa keeroran, yaitu jadi kurang kurung kurawal satu saja itu terjadi error berpengaruh, dan juga salah satu huruf yang misalnya di integernya itu hijaunya pakai H, tapi kalau hijau belakangnya itu pakai H, tapi pas di void loop-nya itu enggak ada hanya, itu juga bakal berpengaruh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan program yang telah tadi kami buat, yang sensornya itu nilainya 1. Jadi dari yang INT merah, kuning, hijau, kuning sensor itu masih sama seperti yang tadi. Kita terus pin modenya juga merah, kuning, hijau sebagai output, dan sensor itu sebagai input karena dia mendatangkan cahaya. Jadi untuk diserap oleh sensor yang output nanti. Nah untuk itu yang membedakannya itu ada di void loop, yaitu nilai sensor sama dengan 1. Jadi bukan 0. Kalau yang tadi yang pertama itu 0, kalau di sini itu 1. Terus untuk selanjutnya itu masih sama. Nah, yang jadi pembeda adalah saat diuji coba. Ya. Saat diuji coba itu akan ada perbedaan. Nah, kalau yang sama dengan 0 itu kuning merah menyala saat ada cahaya. Tapi jika sama dengan 1 itu kuning merah menyala saat tidak ada cahaya. Jadi terbalik. Oke. Jadi perbedaannya ada di situ. Yap. Oke. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ray, bisa mau menanggapi? Oke. Ya. Silakan, itu mic-nya dikasih. Maaf. Izin bertanya, kalau misalnya nilai sensornya itu diganti sama dengan 2 bisa gak? Oke. Ini sensor nilai 2. Oke. Kita coba ya. Sama dengannya jadi 2. Oke. Mau diuji coba langsung di sini? Uji coba sini ya. Uji coba di sini ya. 2. Dia jalan apa enggak ya? Harusnya secara running dia tetap running. Ya. Oh, enggak mau. Tadi ada yang dihapus. Coba maaf. Enggak mau ya? Sama dengan satunya jadi sama dengan 2. Enggak mau ya? Barusan Tadi ada yang dihapus sama Bapak. Hah? Udah dibalikin kan? Oh. Udah dibalikin ya? Oh. Apa yang terjadi? Bisa nggak? Stop simulation dulu. Harus di stop simulation dulu. Baru bisa diedit. Sama dengan Bisa ya? Bisa kan? Bisa. Oke. Nah, gini. Tadi pertanyaan Ray tadi bener. Kalau kasih nilai 2 bisa nggak? Bisa. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan nilai digital itu kalau hanya ada 2 bolehan, yaitu 0 dan 1. 0 itu tidak memiliki arus 5 volt, 1 memiliki arus 5 volt. Oke. Bagaimana kalau dengan 2? Selain 0 memiliki arus 5 volt. Paham di sini?
Bisa running nggak coba jalan? Bisa, tapi yang merahnya Merahnya itu nggak connect yang merahnya. Merahnya nggak terkoneksi, yang kuning yang terkoneksi, Iya, yang hijau kuning sama terkoneksi. hijau. Karena kurang apa? Arus. Jadi ada Di saat arusnya 1 itu harus 5 volt. Kalau 2 gimana? Dia akan berkurang. Ya, arusnya akan berkurang. Ya, berapa bit yang akan dia kurangi? Kalau kita kan ada 3 bit. Kalau kita ngisi 2, berarti ada 2 bit yang terkurangi arusnya. Ya, dia akan berkurang terus. Kecuali kenapa kita mengasih nilai 1? Supaya arusnya full 5 volt. Nah, gitu. Kenapa kita ngasih nilai 0? Supaya 5 volt itu tidak masuk sama sekali. Oke? Karena nilai digital itu dari 0 sampai dengan 255. 255 itu 1, 0 tetap 0. Nah, jadi pertanyaan Ray bagus banget tadi ya. Bisa nggak kasih nilai 2 gitu ya? Secara program bisa. Tapi akurasi gimana? tidak. Tidak. Karena kurangnya arus ya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok An ini. Nah, silakan ya tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Iya. Oke, setelah 2 permasalahan yang berbeda tadi ya. Yang satu nilainya 0, yang satu nilainya 1. Yang nilainya 0, yang terjadi gimana? Lampu merah di saat sensor terkena cahaya. Lampu merah dan kuning menyala. Lalu di saat tidak terkena cahaya. Lampu hijau dan kuning menyala. Oke, kita balik. Kalau yang nilainya 1. Jika tidak terkena cahaya, lampu merah dan kuning menyala. Oke. Jika terkena cahaya, lampu kuning dan hijau menyala. Menyala. Kebalikannya ya. Ya. Oke. Kalau begitu kelompok Jelita bisa menyimpulkan dari 2 permasalahan tadi ya. Oke, perwakilan. Ya, nih. Siapa kamu? Ini nih siapa? Mulyadi. Enggak sih. Noval. Simpulkan. Dari 2 permasalahan yang berbeda tadi, ya Val. Ya, nggak apa-apa. Berdiri nggak apa-apa. Ya, silakan. Kita dengarkan ya. Noval akan menyimpulkan suatu permasalahan yang berbeda ini dan ditemukan suatu penanganannya. Ya. Mungkin dari nilai sensor yang tadi berbeda itu ada 0 dan 1 itu bisa disimpulkan bahwa pertama digital itu nilainya itu dari 0 sampai 1 saja. Ya. Terus mungkin kalau nilai sensornya sama dengan 0, pada saat sensor itu terkena cahaya, lampu kuning dan merah itu akan menyala. Oke. Nah, jika nilai sensornya sama dengan 1, Ya. sebaliknya lampu kuning dan Hijau. hijau itu akan menyala. Oke. Oke. Seperti itu. Itu ya, bisa disimpulkan ya. Perbedaan nilai di sini berpengaruh pada perangkat masukan, perangkat keluaran ya. Ya. Nilai yang di sini kita dapatkan nilai itu dari perangkat masukan atau keluaran? Nilai. Perangkat apa? Nama? Nilai sensor itu perangkat keluaran atau masukan? Nilai sensor. Masukan. Oke. Nah, berarti pengaruh dari masukan itu akan mempengaruhi ke perangkat keluaran. Oke, gitu ya. Jadi saya berkaitannya. Oke, gitu ya. Ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih kelompok Noval. Silakan ditepuk tangan buat kelompok Noval. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini setelah kita menyimpulkan, ya. Ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada ya, karena kita sudah menyimpulkan ya. Oke, buat kalian semua, ya, tetap semangat ya dalam menghadapi satu kehidupan ya. Karena pada intinya, sehebat-hebatnya teknologi,
secanggih-canggihnya teknologi, sespektakulernya teknologi akan berawal daripada 0 dan 1. 0 itu adalah ketiadaan, tidak ada sebetulnya. Tidak ada apa-apa selain 1. Selain siapa? 1. Ya, tidak ada apa-apa selain hanya yang 1. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah canggih dalam dunia robotik, terus kita saya telah menciptakan suatu robot, manusia, makhluk kita ya. Masa menciptakan? Kita nggak bisa menyandang gelar mencipta. Pencipta nggak bisa ya. Hanya Sang Allah Azza wa Jalla lah yang berhak ya menyandang gelar Maha Pencipta. Kita bukan apa-apanya. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita ketahui hanya setitik air di tengah samudra ilmunya Allah. Ya, jadi jangan pernah sombong. Ya. Walaupun kita canggih kayak apa, terkadang kesombongan membuat kita menjadi takabur. Dan itu adalah titik awal dari kehancuran kita. Oke? Tepuk semangatnya dong. Ya. Tepuk semangat. Oke. Untuk minggu depan kita akan belajar lagi ya. Minggu depan setelah ada kelas 12 PSAJ kita akan berlanjut di sini. Raya kita akan berlanjut lagi tentang ini. Kelasnya nanti akan kelas virtual ya, lebih banyak di kelas virtual tentang aktuator menggerakkan baling-baling. Oke, tetap semangat sampai di sini. Saya rasa untuk dipimpin berdoa dulu ya. Oke. Oke, mohon perhatiannya teman-teman untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua. Kalian tetap orang yang hebat ya. Tetap semangat ya. Oke. Ya, silakan komputernya dimatikan sesuai dengan prosedur. Oke. Langsung dilanjutkan. Kalau mau pulang silakan langsung pulang ya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.